dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah muliakan melalui gejanya. Kita bersihkan lagu ini sekali lagi. Sebagai saudara Nggak, tolong Bu Albert buka dalam doa. Baik, yuk kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh rahmat dan kasih, kami bersyukur karena malam ini kami boleh berkumpul di dalam telekonferensi Zoom, dalam virtual ya Tuhan. Walaupun dalam keterbatasan kami, kiranya kami boleh belajar banyak tentang materi yang disampaikan pada malam hari ini tentang quarter life crisis oleh Kak Diki. Kiranya Tuhan juga berkati Kak Diki nanti yang akan membawakan materi sehingga apa yang beliau sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan kiranya Tuhan juga tolong kami agar pertemuan virtual malam ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu dan demi kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pak Yesa sudah siap? Masih ke-mute kayaknya. Oh yes, tolong Halo. unmute. Oke, udah. Ya, oke. Ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Baik teman-teman semua, selamat sore, malam. Apa kabarnya? Sore. Ya, Baik. Puji Tuhan ya, kita boleh kembali lagi dalam persekutuan meskipun dilakukan secara virtual seperti ini, dan kita bersyukur untuk Zoom ya yang bisa memfasilitasi kita. Nah, teman-teman, malam hari ini topik atau tema yang bakal dibahas itu adalah sesuatu yang Koyes yakin kita banget gitu ya, maksudnya kita ngalamin ini gitu. Nah, jadi topik ini tentu sangat penting bagi kita semua, dan kita bersyukur di tengah kita sudah hadir narasumber yang Koyes undang untuk boleh menjadi
pembicara pada malam hari ini, yakni Saudara Diki Sugianto, MPSI. Ya. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Diki, ya, Saudara Diki, kita ingin sedikit mengenalkan Saudara Diki ini ke kita semuanya. Ya. Koya sendiri dikenalkan oleh teman ya seorang kepada Saudara Diki ini, dan sebenarnya belum kenal terlalu lama ya, kayaknya belum ada setahun Koyes kenal sama Saudara Diki ini. Tapi Koyes sudah sering ikut dengerin ya IGTV Saudara Diki ya. Beliau banyak membuat semacam apa nih ya, bisa dibilang ini ya, apa, percakapan-percakapan yang berkaitan dengan isu-isu psikologis. Yang kemarin Koyes pernah ikut adalah soal ya, atau bahasa kerennya itu self compassion. Pernah ikut, kemudian juga soal 5 bahasa kasih gitu ya. Diki juga pernah adakan, saya juga pernah ikut. Ya belakangan ini aja Koyes malah mungkin udah jarang ikut, ya maklum karena beberapa hal saya nggak bisa mengikuti IGTV-nya Saudara Diki. Nah, Saudara Diki ini lulus S1 dari Universitas Sanata Dharma, Jogja, tahun 2014. Lalu dia lanjutkan lagi belajar di Magister Psikologi dari Unika Sugio Pranoto, Semarang, dan lulus tahun 2017. Sekarang, Saudara Diki mengajar sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan, Tangerang. Nah, selain mengajar, Diki ini juga melakukan penelitian serta melakukan pengabdian masyarakat ya sebagai satu bagian dari Sivitas Akademika di UPH Tangerang. Diki juga banyak menulis di beberapa jurnal ilmiah, majalah, dan publikasi yang lainnya. Selain itu, dia juga pernah menjadi juri dalam beberapa lomba debat ASI. Dan kemudian juga Saudara Diki ini menjadi bagian dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI dan anggota Ikatan Psikolog Klinis atau IPK Indonesia. Karena itu, mari teman-teman, yuk kita sambut sama-sama dengan bertepuk tangan untuk narasumber kita malam hari ini, Saudara Diki Sugianto, MPSI. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sambutan. Ya, baik, silakan untuk Saudara Diki. Ya, baik. Silakan ya. Oke. Terus saya di-mute. Baik, teman-teman, selamat malam. Nama saya Diki, gitu ya, teman-teman. Tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Koy saya, gitu ya. Dan hari ini, gitu, saya senang sekali bisa bersama dengan teman-teman yang antusias sekali malam minggu. Kalau malam minggu enaknya biasa nonton Netflix ya, teman-teman ya, atau nonton YouTube, gitu kan. Terus habis itu teman-teman masih mau untuk hadir di Persekutuan Pemuda dan kita bisa belajar bersama-sama, gitu, pada hari ini. Nah, saya mau izin share screen dulu ya teman-teman ya. Ini enaknya saya pakai saya atau pakai aku aja nih, gitu ya. Kan kita seumuran gitu ya teman-teman ya. Enaknya aku aja ya, supaya tidak terlalu formal gitu. Karena kalau yang formal-formal saya tuh agak merasa tidak pemuda sekali gitu ya. Jadi aku manggilnya aku aja gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa berinteraksi bersama. Kita santai aja pada malam hari ini gitu. Membicarakan mengenai satu hal gitu ya, mungkin kita semua yang ada di usia-usia seumuran saya gitu ya, saya masih kecil ya teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah lebih berpengalaman gitu. Satu hal yang sering sekali dialami oleh kita gitu, yaitu adalah krisis perempat baya bahasa Indonesianya gitu ya, atau quarter life crisis gitu. Nah, kita hari ini akan membahas sebenarnya apa sih gitu ya quarter life crisis itu, kok bisa kita sampai mengalaminya gitu ya. Dan terus kemudian kalau kita sudah tahu apa yang terjadi, terus kemudian kita harus gimana gitu. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri gitu ya. Karena katanya tuh kalau tidak kenal maka tidak sayang. Bukan berarti saya minta disayang sama teman-teman ya, teman-teman ya. Cuman mari kita berkenalan sedikit gitu, yang tadi melanjutkan dari yang sudah saya sampaikan gitu ya. Namaku Diki gitu ya. Saya sekarang
ini agak bolak-balik ya antara saya dan aku ya gitu ya. Jadi aku itu psikolog freelance gitu, teman-teman di bidang klinis dewasa. Kalau buat teman-teman yang masih mungkin bingung apa itu psikolog klinis gitu ya, kami menangani gangguan-gangguan psikologis maupun kalau misalnya ada permasalahan adaptasi gitu ya, atau ada permasalahan di dalam hidup gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak harus memiliki gangguan psikologis tertentu gitu ya, atau kayaknya galau berat, stres berat gitu baru ke psikolog, enggak. Kalau misalnya teman-teman itu tuh punya permasalahan gitu ya, terus kemudian butuh saran yang objektif juga boleh bersama dengan psikolog gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang saya mengajar gitu di UPH gitu ya, teman-teman ya, dikirim sama Tuhan ke UPH, terus tapi nggak tahu ke depan gimana gitu ya. Terus habis itu karena ngomong-ngomong soal psikolog klinis, maka dari itu mungkin teman-teman juga bertanya gitu ya, terus habis itu terapinya pakai apa gitu. Nah, ada banyak terapi teman-teman, tetapi yang aku gunakan itu adalah cognitive behavior therapy atau pendekatan itu terapi kognitif dan perilakuan gitu ya teman-teman, dan juga compassion focus therapy gitu. Jadi terapi yang berlandaskan kepada welas asih gitu. Welas asih mungkin agak sedikit weird gitu ya, atau kemudian nggak umum gitu. Yang bahasa lebih umumnya itu adalah belas kasih contohnya gitu ya, atau bela rasa gitu kalau misalnya mungkin teman-teman pernah mendengar gitu ya. Nah, terus kemudian untuk riset maupun untuk tadi udah disampaikan Koyes gitu ya, penulisan gitu, aku banyak menulis soal welas asih, terus kemudian dan welas diri terutama gitu, atau self compassion gitu. Nanti kita bisa bahas lain kali gitu ya, boleh diundang lagi untuk ke Persekutuan Pemuda gitu kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut gitu ya mengenai welas diri itu seperti apa. Yang lainnya itu bisa aku juga tertarik sama isu kesehatan mental, terutama di teman-teman yang minoritas gitu ya, dan bagaimana promosinya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin akan kontak lebih lanjut, ini PDF-nya sih saya udah kirim ke Koye saya, mungkin bisa dibagikan nanti gitu ya. Tapi kalau misalnya mau kontak lebih lanjut, sudah ada kontaknya gitu ya, dan feel free kalau misalnya kita mau discuss. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, supaya kita efisien waktunya, hari ini kita mau ngapain aja sih gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu krisis perempat baya gitu ya. Jadi quarter life crisis itu tuh apa? Terus kemudian dinamika psikologisnya seperti apa gitu ya. Kondisi psikologisnya itu seperti apa toh kalau misalnya kita mengalami krisis perempat baya, terus kemudian bagaimana menghadapinya, dan kemudian kita boleh diskusi, nanti ada tanya jawab gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau bahas soal krisis perempat baya, tapi sebelum itu saya tuh agak sedikit tertarik gitu ya, kalau misalnya teman-teman sendiri gitu kan, kisaran usianya tuh ada di usia berapa sih teman-teman? Boleh mungkin di chat gitu, boleh memberikan pendapat gitu teman-teman, kira-kira usianya di usia berapa sekarang? Langsung jawab aja ya. Ada yang 20, oke. 23, masih seumuran lah ya kita ya, teman-teman ya. 26, oke. 21, oke. Oh, ada yang 29 juga gitu ya. Kurang lebih masih di bawah 30 ya, ada yang di atas 30 teman-teman mungkin. Oke. 24, oke. Banyak juga ya, masih 24 gitu. Jadi mungkin lagi masa-masa yang lagi krisis banget nih kayaknya gitu ya. Lagi krisis quarter life crisis banget gitu. Oke, terima kasih teman-teman tanggapannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin krisis perempat baya, ya mungkin teman-teman sekarang juga sering alami gitu. Itu sebenarnya kita lagi ngomongin mengenai galau, teman-teman. Jadi krisis perempat baya itu tuh biasanya bukan kita galau gitu ya, mau kemana ya habis ini, mau kerja apa gitu, terus kemudian kok aku udah umur segini belum punya pacar gitu ya, atau kok yang lain kayaknya udah sukses gitu, hidupnya tuh gampang gitu ya, kok aku belum gitu. Nah, ini kadang-kadang krisis perempat baya itu tuh dialami gitu, dan quite common gitu ya teman-teman, cukup wajar dan cukup sering ditemukan gitu, karena memang kegalauan ini biasanya dialami oleh teman-teman yang usianya itu 18 sampai 35 tahun. Gitu. Jadi yang usia-usia kita gitu ya teman-teman ya, itu sering mengalami kegalauan. Nah, galaunya tuh apa aja? Kadang-kadang kita mungkin bingung ya, sebenarnya aku hidup tuh buat apa? Atau sebenarnya apakah pekerjaan ini tepat untukku?
Yang kalau misalnya masa kuliah gitu ya, mungkin kalau misalnya teman-teman yang masih kuliah, mungkin teman-teman akan bertanya gitu ya, kira-kira tuh ini jurusan yang tepat atau bukan ya buat aku ya? Gitu. Terus habis itu kalau zaman sekarang itu tuh sering ngomong soal passion gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu passion aku apa ya? Gitu. Terus kemudian kok kondisi finansialku masih begini-begini aja, yang lain tuh udah kayaknya mapan, kok aku belum gitu. Which is itu cukup sering gitu ya. Nah selain tujuan hidup juga relasi. Relasi ini tidak hanya ngomongin soal pacar gitu ya. Mungkin kalau misalnya pacar itu tuh cukup sering untuk apa ya namanya ya, terjadi juga gitu ya teman-teman ya. Kayak, "Kok aku belum punya pacar?" Terus kemudian kalau udah punya pacar, "Kok kayaknya berantem terus, dia tuh bener bukan sih buat aku," gitu ya. Terus habis itu kalau yang udah mau menikah, bener nggak sih kalau misalnya, apa namanya, dia itu memang yang akan menjadi pendamping hidup gitu contohnya. Terus kemudian yang lain lagi adalah kalau misalnya teman-teman mungkin sudah menikah gitu ya, mungkin akan muncul tekanan-tekanan di dalam keluarga, ya, kayak kapan punya anak gitu ya misalnya, atau kemudian udah mulai muncul konflik nih sama keluarga besar gitu ya, sama mertua contohnya. Itu juga ada banyak kegalauan gitu. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah galau identitas. Nggak ngerti sih kalau teman-teman tuh pernah mengalami atau tidak, tapi kalau identitas itu berkaitan dengan sebenarnya saya siapa, gitu ya. Itu juga terkait sama relasi maupun tujuan hidup sebenarnya. Terus kemudian saya ada di dunia ini untuk apa, gitu ya. Terus kemudian panggilanku apa, contohnya. Nah, itu juga kadang-kadang terjadi gitu di dalam krisis perempat baya ini gitu. Kalau masa quarter life crisis ini galaunya bisa macam-macam gitu, dan kadang-kadang suka nggak bisa tidur ya kadang-kadang teman-teman gara-gara itu. Atau kalau misalnya makan nggak enak gitu, hidup rasanya hampa gitu ya, ya pergalauan itulah ya teman-teman ya, yang kadang-kadang kita alami. Gitu. Terus kenapa ya kok bisa terjadi kegalauan itu? Karena di dalam tahap usia ini biasanya kita itu memang sedang transisi. Transisi dari sekolah, kalau misalnya teman-teman memutuskan langsung bekerja, itu kan kita memang jadinya ada transisi dari yang sekolah mungkin nggak terlalu banyak tanggung jawab, sekarang harus bekerja. Atau kalau misalnya dari sekolah ke kuliah dan kuliahnya itu harus di luar kota. Misalnya teman-teman harus pergi ke Semarang gitu ya, mungkin ada yang satu alma mater sama saya di sini gitu ya. Atau kemudian kalau yang lebih jauh gitu, ke Surabaya atau ke Jakarta atau even ke luar negeri gitu kan, itu ada transisi. Dan ada juga transisi dari kuliah ke pekerjaan. Baru lulus, terus habis itu udah pakai acara wisuda virtual gitu ya teman-teman ya, ternyata dapat kerjaan juga susah gitu ya, semuanya karena ada pandemi. Nah, ada masa yang lain juga nih teman-teman transisinya gitu ya, yaitu transisi masuk ke hubungan yang lebih serius. Kalau tadinya mungkin kita happy-happy jadi jomblo gitu ya, atau biasanya mau apa namanya nongkrong sama teman, terus masuk deh ke hubungan yang lebih serius dan makin serius gitu ya sampai ke pernikahan misalnya. Itu juga kadang-kadang bisa menimbulkan kegalauan gitu ya teman-teman. Nah, yang lain lagi gitu ya, teman-teman, penyebabnya dari krisis perempat baya ini kenapa kita bisa ada di masa transisi, terus kemudian kok jadinya rasanya galau-galau gitu. Terus akhirnya tuh kenapa ya kok akhirnya bisa jadi galau gitu ya? Itu karena kita memang sedang ada tugas perkembangan teman-teman yang perlu untuk kita jalani. Gitu. Jadi masing-masing fase kehidupan kita kalau berdasarkan perspektif psikologi perkembangan itu memang ada fasenya gitu, ada tugas-tugasnya yang harus dijalani. Nah, tugas-tugasnya itu apa kalau misalnya kelompok usia kita gitu. Tadi di chat kayak ada yang bilang oh jangan-jangan mohon mengatakan yang jujur gitu ya. Ya baiklah teman-teman. Semoga saya sampaikan itu memang masih di usia teman-teman gitu ya. Meskipun mungkin teman-teman agak malu mengungkapkan usia yang sebenarnya gitu. Sama seperti saya juga masih kecil kok teman-teman. Saya baru lulus kuliah ceritanya. Tapi bohong. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tugas perkembangannya apa saja, itu ada yang disebut dengan masa baru dewasa gitu ya. Masa baru dewasa ini bahasa lainnya itu adalah emerging adulthood gitu yang kita alami pada usia 19 tahun gitu ya, atau mungkin lebih muda gitu di 18 tahun sampai ke 29 tahun. Konsep ini itu tuh lahirnya di Amerika. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya apakah memang konsep yang sama itu juga terjadi pada kita?
Nah, kebetulan karena perkembangan teknologi sudah makin maju ya teman-teman ya, kayaknya dunia sudah tanpa batas gitu. Dan teman-teman yang di Indonesia pun itu juga mengalami hal yang demikian. Gitu. Nah, karakteristiknya apa sih kalau misalnya di tahapan usia ini gitu ya teman-teman? Karakteristiknya adalah ada kapasitas untuk self-directing. Kita bisa untuk menentukan diri kita sendiri, kita arahnya mau kemana. Dan juga ada self-reflection. Jadi kita sudah bisa untuk merefleksikan hidup kita gitu ya, udah mulai serius nih, taking life seriously gitu ya. Dan kemudian juga sudah lebih independen. Lebih independennya dalam arti kalau teman-teman keluar kota untuk kuliah maupun bekerja, itu kan sudah harus hidup sendiri gitu ya. Pun kalau misalnya teman-teman masih bersama dengan keluarga, sudah ada tuntutannya berbeda tentu saja dengan di masa-masa sebelumnya gitu ya. Sudah bisa lebih menentukan apa yang akan dimaui gitu kan. Meskipun tentu saja masih ada tuntutan dari keluarga mungkin ya. Nah, ada karakteristiknya teman-teman. Karakteristiknya adalah yang pertama ada eksplorasi identitas. Jadi siapa saya gitu ya. Itu merupakan salah satu tugas perkembangan untuk kita yang ada di tahapan ini gitu. Identitas kita itu berkaitan dengan yang pertama yang paling penting itu ideologi kita gitu ya. Jadi value-value kita apa, hal yang kita anggap penting apa gitu ya. Tetapi pekerjaan kita juga salah satunya ditentukan identitas kita salah satunya ditentukan juga dari hubungan atau pekerjaan kita. Contohnya, saya pacarnya siapa? Gitu kan, itu adalah bagian dari identitas kita. Atau pekerjaan gitu ya, misalnya aku tuh psikolog klinis gitu, maka dari itu identitasku salah satunya adalah aku psikolog klinis. For example gitu ya teman-teman ya. Nah karakteristik yang lainnya teman-teman karena memang ada instabilitas. Hidup kita tuh serba nggak stabil gitu ya pada tahapan usia ini. Ada fluktuasi hubungan, membina hubungan baru dan kemudian mungkin mempertahankan atau mungkin kadang-kadang putus gitu kan. Terus kemudian ada fluktuasi di bidang pekerjaan juga. Mungkin baru kerja setahun 2 tahun tapi kok rasanya nggak betah gitu ya, atau baru kuliah semester 1 semester 2 tapi kok rasanya kayaknya ini bukan jurusan yang tepat untukku gitu. Nah, yang lain juga adalah kondisi finansial kita yang memang masih belum stabil gitu. Jadi belum dalam tanda kutip belum mapan. Kalau teman-teman sudah mapan, bersyukurlah gitu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya teman-teman karakteristiknya adalah fokusnya kepada diri. Jadi untuk kita yang ada di tahapan emerging adult ini, kita memang punya kewajiban gitu ya, tapi kewajibannya itu tuh sudah lebih longgar gitu. Terutama kalau teman-teman yang sudah hidup sendiri gitu kan. Makanya itu udah lebih longgar, lebih bisa menentukan kita mau ngapain gitu. Terus kemudian juga apa namanya punya kewajiban sama orang tua atau sama kampus, sama kantor ada sih. Tapi kita ya lebih tidak terbeban banyak hal yang mungkin kita temui di rumah gitu ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya adalah merasa di tengah gitu ya. Jadi feeling in between. Remaja sih bukan gitu ya, tapi benar-benar dewasa emang iya gitu. Jadi apakah kita sudah benar-benar sudah mature atau belum gitu. Tapi bukan remaja lagi gitu ya, bukan yang pulang masih harus jam 9 malam di rumah gitu misalnya gitu kan. Atau mungkin masih ada ya di antara teman-teman yang begitu. Nah, karakteristik berikutnya itu adalah ada kesempatan dan ada optimisme gitu ya. Jadi banyak sekali kesempatan di usia ini karena kita sudah independen gitu ya. Sudah tidak terlalu homebound, tidak terlalu harus diam di rumah gitu kan. Terus kemudian karena ada banyak kesempatan kita juga punya optimisme bahwa hidup kita mungkin akan membaik. Gitu. Nah, itu adalah kalau misalnya kita ada di usia ini. Tapi tadi di depan quarter life crisis itu dialami dari 18 sampai 35. So, berarti kalau setelahnya 29 tahun kok udah 30, itu gimana ya? Nah, 30 tahun itu merupakan masa dewasa awal. Ya, jadi early adulthood gitu kalau bahasa psikologisnya yang akan kita lewati ketika usianya ini agak sedikit beririsan gitu ya dengan emerging adulthood gitu. Jadi mulainya masa dewasa awal itu di usia 26 gitu. Jadi kalau misalnya udah mulai umur-umur 26 gitu ya, emerging adulthood-nya itu tuh sudah mulai lebih matang gitu ya sampai ke usia 35-an. Kenapa toh kok ada apa namanya kategori usia ini gitu? Karena kebanyakan dari kita gitu ya maupun ya mungkin orang-orang di Amerika terutama pada tahun 80-an gitu ya, itu kita sudah mulai membangun hubungan. Jadi sudah mulai menikah, mungkin beberapa di antara teman-teman juga sudah mulai ada yang menikah gitu kan. Terus kemudian juga sudah masuk ke hubungan lebih serius gitu. Makanya ada tokoh psikologi namanya Erik Erikson, dia itu tuh mengkategorikan
tahapan usia ini, tugas perkembangannya itu adalah intimacy versus isolation. Apakah kita akan menemukan kedekatan dengan orang lain, atau kita akan terisolasi, jadi kayak terasing sendirian. Karena pada harapannya gitu ya, pada Amerika tahun segitu, dan saya lihat juga banyak orang Indonesia di tahun segini juga gitu ya teman-teman ya, itu tuh harapannya sudah membangun keluarga dan sudah ada hubungan yang stabil. Nah, ada karakteristiknya teman-teman kalau misalnya usia dewasa awal ini, yaitu kita sudah mulai settling down gitu ya, sudah mulai mapan gitu. Udah ada pekerjaan yang sudah mulai tetap, terus kemudian udah ada pasangan gitu ya, terus kemudian sudah mulai membangun keluarga gitu. Nah, terus kemudian kondisi finansial karena pekerjaannya sudah tetap juga sudah mulai stabil, dan kebanyakan karena sudah menikah juga gitu, jadi sudah mulai membangun keluarga. Nah, kalau kita lihat dari tugas perkembangannya antara masa dewasa awal dan juga tadi ya masa baru dewasa gitu kan, kita bisa melihat dari karakteristik ini kenapa akhirnya quarter life crisis itu bisa muncul. Karena memang lagi fase di mana itu tuh lagi nggak stabil, penuh dengan transisi, dan selain itu karena kita dituntut untuk kita tuh bisa mapan atau kita sudah mulai menikah. So, kalau misalnya ada di antara kita yang tidak, ibaratnya tidak sesuai dengan tugas perkembangan itu ya teman-teman ya, mungkin kita jadi akhirnya galau. Apakah memang aku benar harus begitu contohnya? Terus kemudian kok dia udah begitu aku belum ya? Kok aku udah direwelin nih sama orang-orang rumah, sama teman, sama keluarga besar gitu ya. Makanya akhirnya muncullah quarter life crisis gitu, atau krisis perempat baya itu. Ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita tuh ada krisis perempat baya gitu, kita mengalami itu, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam diri kita? Nah, memang ada ancaman-ancaman, teman-teman, yang mungkin akan mempengaruhi kondisi psikologis kita. Pertama tentu saja ada rasa galau, gitu ya. Galau ini kadang-kadang juga bikin stres, bikin tertekan, gitu ya. Atau kalau misalnya kita tuh bingung juga, hidup tuh mau ngapain, gitu. Nah, tekanan, terus kemudian sistem sosial yang berubah, gitu ya, kondisi relasi kita dengan orang lain juga bisa berubah, itu bisa memicu gejala gangguan psikologis memang. Itu adalah depresif dan bisa cemas, gitu ya. Jadi kita bisa merasakan emosi negatif atau bahkan tidak merasakan apapun selama berkepanjangan, dan kita bisa juga cemas. Gitu. Nah, pada masa ini juga karena kita sudah mulai independen, sudah nggak terlalu punya banyak keterikatan dengan teman-teman kita ataupun dengan keluarga, teman-teman kita udah pada menikah gitu ya, kita juga bisa jadi ada kurang dukungan sosial gitu, yang membuat kita ngerasa kok aku kayaknya sendirian ya. Nah, ini juga bisa memicu kesepian, terutama untuk teman-teman yang bekerja di luar kota atau kuliah di luar kota. Gitu. Beruntungnya pandemi ya teman-teman, bukan beruntung sih ya teman-teman ya, tetapi karena pandemi kan kita harus tinggal di rumah. Which is sebenarnya itu juga agak baik ya teman-temannya, karena kita seenggaknya nggak sendirian gitu, dan teman-teman ada di sini bersama di persekutuan juga saya harap juga bikin nggak sendirian. Nah, juga kalau misalnya kita itu tuh ada di mengalami krisis perempat baya ini, kadang-kadang kita mungkin merasa kurang termotivasi. Jadi kayak ya bingung lah mau ngapain, ya udahlah jalanin aja hidupnya contohnya. Atau jalani hidup tapi sebenarnya nggak rela gitu ya. Pengen itu tuh kayak ada di impian punya ini gitu, harusnya bisa gini gitu. Nah, jadinya kurang termotivasi. Dan juga bagi orang-orang yang mengalami krisis perempat baya, mungkin kondisi finansialnya jadi kurang stabil gitu ya teman-teman ya, yang bisa menjadi masalah gitu, masalah lainnya, bisa memicu masalah lainnya. Nah, nggak cuma mengenai kondisi finansial yang kurang stabil gitu ya, terus tapi juga hubungan dengan orang lain bisa kurang stabil juga. Gitu. Nah, kalau ada threats-nya berarti ada opportunity. Gitu. Opportunity-nya apa aja? Ini bisa membantu kita untuk mengenali diri dengan lebih baik, mengembangkan skill, tumbuh mandiri dan dewasa, mengembangkan jejaring, karena opportunity-nya banyak ya teman-teman ya, dan kita juga bisa mengenali diri kita lebih lanjut. Nah, saya udah diingetin 10 menit lagi gitu ternyata. Waktunya sempit ya ternyata teman-teman ya. Maka kemudian langsung lanjut aja gitu ya mengenai apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami krisis perempat baya. Nah, aku membagi menjadi ada beberapa gitu ya, ada 4, yaitu mengenai identitas dan ideologi, pekerjaan dan kondisi finansial, hubungan romantik, dan juga kesehatan jiwa dan fisik kita. Kita bisa ngapain ya kalau misalnya begitu? Yang pertama adalah mengenai identitas dan ideologi yang mungkin kita sering ada mungkin beberapa di antara teman-teman yang bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya aku ini apa, aku ini siapa.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan adalah kita mengenali nilai-nilai kita atau values kita. Jadi hal-hal yang bagi kita itu tuh penting dan berharga yang mendorong kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah mengenali tujuan hidup kita itu apa, purpose of life kita itu apa, gitu ya. Bisa dicapai dengan banyak hal ya teman-teman ya. Dan juga mulai mengenali kebutuhan kita. Kebutuhan ini bukan cuman soal apa namanya kayak oh harus punya duit gitu ya atau kemudian makan cukup gitu. Tetapi kita selain kebutuhan fisik kita juga punya kebutuhan sosial loh dan juga ada kebutuhan emosional dan juga ada kebutuhan spiritual gitu ya yang membuat teman-teman juga masih ada di sini malam hari ini. Nah, yang berikutnya itu adalah memantapkan ideologi kita. Kita masing-masing itu punya apa namanya ideologi gitu ya, kita punya sistem pikir atau hal yang kita anggap penting. Gitu. Jadi mantapin dulu ideologinya kita itu apa gitu. Sebenarnya kita itu siapa dari values kita yang nanti akan menurun jadi ideologi ya. Dan yang tidak kalah penting teman-teman adalah memperhatikan konteks hidup kita saat ini. Pandemi kah, kondisi keluarga kita kah, kondisi kita hidup kah, siapa kita, sifat-sifat kita seperti apa gitu. Itu bisa membantu kita untuk lebih memahami gitu ya mengenai ideologi kita. Saya punya ada ini teman-teman refleksi gitu ya yang bisa membantu teman-teman. Gitu. Jadi ini bisa dipikirkan nanti gitu ya. Yang pertama adalah yang paling penting dalam hidup kita itu apa toh? Terus kenapa itu penting? Tujuan jangka panjang kita apa? Dan kenapa tujuan itu bisa penting bagi kita? Terus kalau kita tuh ngomong soal hidup yang baik, bagi kita hidup yang baik itu apa? Kalau kita ngomong orang baik gitu ya, mungkin beberapa di antara kita mau jadi orang baik itu sebenarnya apa sih? Ya. Dan kalau misalnya kita itu tuh hampir mati gitu ya, atau misalnya ada eulogi buat kita gitu ya, kalau kita sudah mau meninggal, itu kan kita ingin diingat sebagai orang yang seperti apa. Ini membantu kita teman-teman untuk bisa mengetahui lebih lanjut gitu ya, sebenarnya diri kita itu siapa. Jadi apa namanya daripada galau mending mikir gitu ya teman-teman ya, berefleksi. Kan? Nah, selanjutnya mengenai pekerjaan dan kondisi finansial kita gitu ya, itu kita juga perlu untuk melihat apa namanya tujuan hidup kita tuh apa gitu sebenarnya. Jadi kalau kita tadi sudah mikir bahwa sudah mulai berefleksi bahwa siapa aku inginnya apa, tujuan hidupku apa, maka kita sudah bisa tahu tujuan hidup kita tuh apa gitu. Dan kita ingin hidup yang seperti apa sebenarnya? Itu adalah suatu pertanyaan gitu ya yang mungkin bisa untuk mulai dipikirkan. Gitu. Dan satu hal lagi begini, kadang-kadang kita itu kalau misalnya membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tuh ngomong kayaknya, oh, aku pengen begitu deh, oh, aku pengen begini deh. Tetapi kita juga bisa mulai belajar membedakan keinginan dan kebutuhan kita itu apa. Karena kebutuhan kita, teman-teman, kan memang kadang-kadang nggak sesuai ya dengan keinginan kita. So, jadi kita harus bisa membedakan itu dulu, gitu, supaya kita bisa punya arah ke dalam hidup kita. Nah, kalau kita mempertimbangkan kebutuhan kita dan keinginan kita, terus kita bisa apa nih dengan adanya kebutuhan dan keinginan ini? Itu juga bisa untuk mulai dipikirkan gitu ya. Kalau teman-teman yang belum bekerja gitu ya, teman-teman juga bisa mulai memikirkan ini untuk mempersiapkan pekerjaan. Nah, yang berikutnya adalah tingkatkan keterampilan. Keterampilan ini bisa keterampilan pekerjaan, terkait dengan pekerjaan, ambil kursus, banyak banget kursus ya teman-teman ya. Di tengah pandemi banyak banget webinar yang gratis, gitu kan. Terus juga yang tidak kalah penting itu adalah membangun keterampilan interpersonal. Nah, kenapa gitu ya teman-teman ya ini membangun keterampilan interpersonal terkait dengan membangun network atau jejaring. Ini penting teman-teman karena di era saat ini, di era industri 4.0 katanya ya, kata Jokowi, itu tuh adalah era kooperasi, bukan lagi era kompetisi. Kalau misalnya kita ngomong mengenai keterampilan gitu, kita bisa mendapatkan keterampilan banyak banget dari banyak cara. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita akan menggunakan keterampilan itu. Bagaimana kita akan bekerja sama dengan orang lain untuk kita bisa mencapai tujuan pekerjaan. Dan ini lagi dicari nih teman-teman. So, kita penting untuk punya skill ini gitu ya teman-teman ya. Dan yang tidak kalah penting juga teman-teman ya, kalau kita udah tahu keinginan kebutuhan apa, udah mulai mengembangkan keterampilan, tapi kok masih galau gitu ya. Nah, setiap orang itu tuh punya pace-nya masing-masing. Gitu ya, punya lajunya masing-masing. Konteks hidupnya juga beda. Privilege atau hak istimewanya juga beda. Dan kisah hidupnya pun berbeda.
kalau misalnya kita melihat gitu ya, pace kita gimana, konteks hidup kita gimana, privilege kita apa, kisah hidup kita gimana gitu ya. Terus dampaknya apa coba kalau misalnya kita udah mengetahui hal itu? Coba deh kita berefleksi gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan kondisi kita ini dengan orang lain gitu ya, apa deh yang dirasakan? Apakah itu bikin kita tambah happy atau sebenarnya bikin kita makin galau gitu ya? Nah, terus kemudian kalau kita juga sudah menyadari ini, kita juga bisa melakukan sesuatu sebenarnya. Apa sih yang bisa kita lakukan sekarang gitu ya? Daripada kita sibuk memikirkan masa depan terus khawatir terus gitu ya, coba deh kita breakdown step-nya, apa sih yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, itu terkait dengan kondisi finansial dan pekerjaan. Nah, tapi juga kan kita lagi dalam relasi ya, teman-teman ya. Siapa sih pasangan hidup kita gitu ya? Kok dia tidak kunjung datang gitu ya? Dia sekarang lagi jadi pacarnya siapa gitu ya? Apa namanya jodoh aku gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan hubungan yang romantis juga sama. Gitu. Kita penting untuk mengetahui apa yang kita cari. Sebenarnya yang kita cari dari hubungan romantis itu apa? Kenapa toh kita mau pacaran? Kenapa kita mau menikah? Gitu ya. Oh, saya pacaran pengen bahagia. Really? Maknanya apa sih emang pacaran dan menikah untuk kita? Apakah untuk bahagia? Buat teman-teman yang menikah atau berpacaran untuk bahagia, silahkan tanyakan kepada temannya yang berpacaran dan menikah ya, apakah memang sungguh-sungguh bahagia? Gitu. Nah, buat kita yang masih jomblo gitu ya, terus dikatain jomblo ngenas gitu ya, teman-teman ya, mungkin kita juga perlu untuk menanyai diri kita gitu ya, emang kalau hidup melajang kenapa? Apa sih pandangan kita terhadap hidup melajang gitu ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya terkait juga dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Gitu. So, penting banget untuk kita tahu apa yang kita butuhkan apa, yang kita inginkan apa. Selain itu, teman-teman yang juga tidak kalah penting gitu ya, adalah mengembangkan keterampilan interpersonal. Ini nggak cuma buat di pekerjaan doang, tapi juga di dalam hubungan romantik. Gitu ya. Banyak riset, banyak banget gitu ya, yang menemukan bahwa memang untuk mempertahankan hubungan yang nggak cuma bertahan sampai tua ya teman-teman ya, tapi juga hubungan yang berbuah. Semua tahu dong ya punya hubungan yang berbuah. Itu butuh keterampilan interpersonal yang tepat. Jadi yang beberapa yang penting itu adalah mendengarkan aktif, karena mendengarkan tidak cuma sambil lalu gitu ya, tapi kita juga mendengarkan aktif untuk kita bisa tahu perspektif yang lain, untuk kita bisa tahu pasangan kita, teman kita, orang tua kita tuh kondisinya gimana. Nah, dari situ kita bisa berempati, gitu ya. Dan hal yang lain yang penting juga adalah pemecahan masalah, skill pemecahan masalah itu penting, dan juga manajemen konflik. Gitu. Bagaimana kita akan menangani konflik dalam hubungan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah punya itu semua gitu ya, maka dari itu kita sekarang bisa mulai fokus pada yang mengetahui gitu ya untuk mencapai apa yang kita cari dan yang kita butuhkan. Dan kita juga bisa belajar berdiplomasi dengan tekanan sosial. Disuruh ditanya terus kapan kawin gitu ya, yang bikin kita stres gitu ya, atau kapan punya anak gitu ya, kapan sih anak itu punya adik gitu ya. Kita juga bisa untuk berdiplomasi gitu, menemukan jalan keluar gitu ya. Dan juga kita bisa fokus pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita itu tuh belum selesai dengan diri kita gitu ya, sorry to say, tapi mungkin hubungan kita ke depan itu bakal jadi toxic, teman-teman. Dan tentu saja kita nggak pengen itu ya. Dan kita tidak akan pernah bisa menuang dari gelas yang kosong. Maka dari itu gelasnya kita sendiri pun itu harus dipenuhi dulu sebelum kita bisa menuang ke orang lain gitu ya, atau pasangan kita. Nah, yang terakhir teman-teman itu adalah menjaga kesehatan jiwa dan kesehatan fisik kita. Karena teman-temannya kita dikasih badan satu sama Tuhan gitu ya. Jadi harus dijaga baik-baik gitu dan mau nggak mau adalah badan kita yang menentukan hidup kita gitu ya. Selain yang membuat kita galau karena tempat bahaya gitu ya, maka kita bisa untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Tidur cukup, makan sehat, olahraga itu kayaknya klise gitu ya teman-teman ya. Tetapi saya mau bilang bahwa tiga hal ini itu sangat penting untuk menjaga kesehatan jiwa kita selain kesehatan fisik kita. Kadang-kadang ada klien yang datang gitu ya, itu sebenarnya permasalahannya adalah karena dia kekurangan ini gitu, kurang makan sehat, kurang tidurnya nggak cukup gitu kan, akhirnya jadinya bawaannya baper, itu contohnya. Dan jangan konsumsi zat yang berbahaya atau membuat kita jadi adiktif ya teman-teman ya, sayangilah tubuh kita gitu, be compassionate to yourself first ya. Juga kita juga bisa melatih keterampilan komunikasi. Tadi udah diulang-ulang ya sama aku ya. Jadi di pekerjaan iya, gitu kan, di hubungan iya, dan juga dengan diri kita sendiri pun iya. Karena kalau kita bisa empati, bisa asertif, gitu ya, kita compassionate orangnya, bisa mengambil perspektif, jago memecahkan masalah,
itu bisa menyelamatkan kita dari banyak hal, menjaga kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan jiwa kita gitu ya teman-teman ya. Dan juga menjaga kedamaian jiwa gitu. Kedamaian jiwa bisa dicari dengan banyak cara ya teman-teman ya. Bisa meditasi, bisa saat teduh gitu ya, atau kemudian kalau teman-teman yang suka doa taize itu bisa melakukannya gitu kan, atau berdoa gitu ya, ngobrol sama Tuhan tuh gitu ya, itu juga bisa menjaga kedamaian jiwa kita dan menemukan sebenarnya kita tuh punya kekuatan apa ya di dalam diri gitu. Juga membangun dukungan sosial yang sehat gitu ya. Menemukan teman di usia ini tuh agak susah gitu, tapi kita bisa untuk coba membangun salah satunya dengan ikut persekutuan pemuda ini ya teman-teman. Jadi sering-seringlah datang. Nah, yang berikutnya adalah mengenali, mengungkapkan, mengelola perasaan. Kesannya sederhana, tapi percaya atau tidak, banyak dari kita yang tidak kenal dengan perasaan kita. So, kita bisa mulai untuk mengenali, gitu ya. Karena udah mengenali, kita bisa belajar mengekspresikan secara sehat dan mengelolanya juga secara sehat. Nah, yang terakhir, teman-teman, adalah kita bisa untuk melatih berwelas diri atau being self-compassionate. Kan? Nah, kalau untuk self-compassionate agak panjang ya, teman-teman ya. Jadi silahkan undang saya lagi lain waktu. Gitu. Nah, begitu sih teman-teman yang mungkin bisa aku sampaikan gitu ya. Dan sekarang mungkin kita bisa untuk berdiskusi atau mungkin mulai tanya jawab. Mohon maaf ada lebih 2 menit, 3 menit gitu ya. Dan terus kemudian aku kembalikan lagi ke Koyesa ya kalau gitu ya. Ya, oke, thank you Diki. Wah, luar biasa ya presentasinya, jelas lengkap begitu ya. Tapi tentu teman-teman sewaktu mendengarkan tadi mungkin muncul dengan beberapa pertanyaan ya. Nah, maka ini saatnya buat teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Nah, Koyes akan buat menjadi 3 termin ya. Jadi masing-masing termin nanti ada 3 penanya. Dan Koyes minta tolong bagi yang bertanya sebutin nama dulu. Jadi walaupun kalau di antara kita udah saling kenal ya, tapi kan Kak Diki belum ya, Diki belum kenal kalian gitu. Jadi tolong sebutin nama dulu, terus pertanyaannya apa, gitu. Bisa diterima ya, teman-teman ya? Oke, ya baik. Kalau gitu silahkan saja. Koyes buka termin pertama untuk 3 orang penanya. Mau langsung boleh ya, langsung di unmute begitu. Terus menyampaikan pertanyaannya. Aku kok. Oh ya, monggo, silakan tim. Oke, ya sebutin nama, pertanyaan nama ya. Saya Timothy. Mau tanya ini, Kak, tentang definisi dari selesai dengan diri sendiri itu seperti apa ya? Rasanya kok menyelesaikan dengan diri sendiri itu sulit gitu loh. Maksudnya batasan-batasan apa dan apa aja sih yang perlu diselesaikan terhadap diri sendiri? Seperti yang tadi dikatakan sebelum pada waktu ini tentang masalah relasi, khususnya menjalin relasi. Kan dikatakan kalau gelasmu kosong, maka kamu mau menuang apa? Nah, jadi kamu harus selesai dulu dengan dirimu sendiri agar hubungan ke depan itu tidak toksik. Nah, itu bisa mungkin dijabarkan lebih jelas. Terima kasih. Oke, thank you Timothy. Baik, kita simpan pertanyaan Timothy dulu ya. Saya lanjutkan kepada penanya yang lain. Yuk, teman-teman silakan. Langsung ya, pada berani lah, udah pada pemuda ya, nggak perlu malu-malu meong, oke? Ya, silakan. Terkait dengan relasi kah, keuangan kah, ya? Atau lebih ke ya filosofis ya, tentu makna hidup, tujuan hidup. Yuk. Silakan teman-teman. Saya lihat ada ini ya, Saudari Angel ya di tengah-tengah kita juga. Halo Angel, bagi yang pernah ingat mungkin ya, Kak Angel ini pernah melayani juga dengan kita di GKMI Kudus selama beberapa waktu. Oke, yuk silakan. Ada yang bertanya lagi? Mimin tanya kok. Oke, Mimin, baik-baik. Silakan Min. Ini bro, kan ini Nama. Oke, Albert Teguh Santosa. Albert, oke, pertanyaannya. Quarter life crisis kan tadi dalam sejarahnya secara penelitian akademis kan tahun 80-an Amerika, ya kan. Sedangkan
apa ya? Ya saya merasa dunia udah berubah total gitu. Dan banyak sekarang kalau aku lihat, ya ini hanya pengalaman sepintas saja sih. Beberapa bahkan teman-teman S2 juga sepertinya umur 30 31 mereka masih terasa muda gitu. Belum ada rasa ingin menikah, belum bahkan berkarir. Dan kita tahu apalagi semakin ke barat, semakin ke kota metropolis, orang-orang semakin maju negara, oke lah kita anggap itu. Lihat fenomena di Korea, di Jepang, dan beberapa, mungkin Amerika sendiri kadang bisa jadi, umur 30, 35, dan sebagainya, mereka malah merasa, ngapain nikah di umur sekian gitu. Apakah itu mereka menangani quarter life crisis atau malah muncul krisis baru, menurut saya sih. Apa itu krisis? Ya, saya nggak tahu karena ini kan minimum psikologi, perkembangan psikologi, pasti mengikuti zaman juga kan, ya itu pertanyaan saya. Oke, kok. Oke. Saya malah kurang begitu nangkep. Oh, gini. Udah nangkep pertanyaan. Gimana itu? Intinya, kan ini quarter life crisis kan kalau saya tangkap adalah mengikuti perkembangan zaman gitu, Pak. Sedangkan yang sering kali dipakai memang tadi perkembangan Amerika 80-an itu, di mana ya generasi-generasi kita lah umur 20, 25 dan sebagainya. Tetapi dalam fenomena kenyataannya ada juga orang-orang yang umur 32, 33, 34 masih ingin traveling, masih ingin jomblo, dan malah nggak mikirin apa-apa, masih ingin fun. Terus masih yang pengen sukses kerja, bahkan 40 masih merasa muda itu. Ngapain nikah di umur sekian gitu. Maka pertanyaannya? Itu apakah termasuk krisis baru atau itu Okay. Apakah dia menangani quarter life crisis gitu atau malah menuju sebuah krisis baru yang kita nggak tahu gitu. Nah itu. Oke. Thank you. Baik, terima kasih Albert. Ya. Jadi apakah orang itu justru mengatasi KLC-nya ya, krisis paruh bayanya, perempat bayanya, atau malahan menciptakan krisis baru gitu ya? Ya, baik, terima kasih. Oke, satu lagi. Mungkin teman-teman pada lagi mikir ya, oh ya sendiri nih punya pertanyaan ya. Jadi saya nggak apa-apa ya, saya masukin pertanyaan saya. Itu adalah gini, Diki, saya mau tanya soal yang tadi di bagian yang slide keberapa itu ya, bicara soal tugas perkembangan ya, bahwa di dalam teorinya Erikson itu kan dia menyatakan bahwa di usia-usia seperti ini tuh ada aku nggak tahu nih, intimacy vs isolation tadi ya. Jadi ada terjadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang lajang? Orang yang, wah ini gue banget ya, karena gue nggak nikah nih. Tapi maksud saya adalah saya ingin bertanya benar-benar ya. Jadi kalau tidak menikah atau menjadi lajang itu lalu harus bagaimana dong? Apakah ini ada something yang salah dengan diri orang itu, katakanlah begitu ya, atau dia sebenarnya tetap bisa membangun intimacy? Nah, itu sih pertanyaan saya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Kita kasih kesempatan untuk Saudara Diki menjawabnya. Sambil teman-teman, of course, silakan siapkan pertanyaan kalian. Oke, Diki. Oke, terima kasih kayak saya gitu ya. Pertanyaan menarik sekali dan saya senang gitu ya karena apa disimak gitu ya. Kan takutnya nggak kelihatan mukanya lagi bobok gitu. By the way, terima kasih pertanyaannya Kak Tim gitu ya. Tadi selesai dengan diri itu sendiri itu seperti apa gitu ya. Yang maksudnya selesai dengan diri sendiri itu apa? Nah, yang dimaksud dengan selesai dengan diri sendiri adalah kita sudah benar-benar mengenal diri kita itu siapa, kebutuhan kita itu apa, keinginan kita itu apa, terus kemudian juga siapa diri kita gitu. Jadi who am I? Itu penting untuk dikenali gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin kita akan nanya gitu ya, apakah kita akan benar-benar sungguh selesai dengan diri kita? Kalau kita sudah mengenali siapa diri kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, termasuk di dalamnya adalah luka-luka masa lalu kita, maka kita itu bisa do something about that. Dan takaran disebut selesai dengan diri sendiri, meskipun pengenalan diri kita akan selalu bertambah ya teman-teman ya, adalah ketika kita sudah tidak terinfluence atau sudah tidak terpengaruh oleh luka-luka masa lalu kita, dan sudah bisa membedakan kebutuhan kita apa dan keinginan kita apa. Jangan sampai kita itu tuh salah, keliru gitu ya, merasa bahwa keinginan itu kebutuhan. Nah, kalau misalnya kita masih merasa bahwa keinginan itu kebutuhan, mostly gitu ya, itu bakalan jadi toxic gitu ya teman-teman ya. Contohnya begini, contoh konkretnya. Kita ingin pacaran, pengen pacaran aja gitu. Tapi kita tidak tahu gitu ya kenapa kita butuh pacaran gitu. Jadi cuma pengen pacaran aja gitu.
terus masuk ke dalam relasi berpacaran, dan terus ternyata setelah kita berpacaran gitu ya, si apa namanya orang ini gitu ya, pacar kita itu tuh nggak WA-nya balas 10 menit gitu telat. Terus kemudian kita kesel. Contohnya, nanti kita terus disebutnya adalah orang yang posesif. Kan jadi toxic tuh, gitu ya. Nah, padahal kita juga perlu tahu loh, sebenarnya kita pacaran mau ngapain, dan kenapa kita bisa sampai seposesif itu, gitu. Nah, itu penting untuk kita kenali, gitu. Jadi, takaran kita untuk bisa selesai dengan diri adalah kita sudah bisa paham, gitu. Dan sudah bisa paham needs, sudah bisa paham wants, dan kemudian sudah bisa paham kita maunya apa namanya dalam hidup kita maunya apa toh, gitu ya. Dan nanti ini bisa kita selesaikan. Gitu. Nah ini juga terkait nih dengan pertanyaannya Koyes nanti, gitu ya. Tapi sebelum sampai ke Koyes gitu ya, mau ke Albert dulu gitu ya. Tadi kan apa namanya kalau QLC itu katanya 80-an gitu ya, terus kemudian masih banyak usia 30-35 masih carefree gitu ya. Nah, mau meluruskan dulu gitu ya, yang dimaksud dengan 80-an itu adalah teori tahap perkembangan Erikson. Gitu. Jadi tahap perkembangan Erikson, di mana Erikson menyatakan bahwa ada konflik intimacy versus isolation, gitu, itu konteksnya 80-an. Yang mungkin nggak terlalu relevan lagi sekarang. Gitu. Jadi bisa aja sebenarnya orang-orang zaman sekarang itu tuh ya masih pengen liburan, masih pengen traveling gitu ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, orang yang masih pengen carefree, masih pengen liburan, terus kemudian masih nggak pengen berkomitmen dulu, berarti dia sudah tahu needs-nya dan sudah tahu tujuan hidupnya, sudah tahu dia hidupnya ingin seperti apa. Karena dia memutuskan dengan sadar untuk traveling. Akan berbeda kalau misalnya dia sibuk traveling tapi masih galau. Karena karakteristiknya quarter life crisis, definisinya quarter life crisis itu kan galau. Nah, kalau misalnya galau, itu baru deh quarter life crisis. Gitu. Apa namanya, kalau misalnya dia masih muda, terus masih belum mau berkomitmen dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau misalnya dia memang tahu bahwa itu needs-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya lajang, emang bakal jadi masalah kalau misalnya kita tuh jomblo. Waduh, koneksi internet saya unstable. Suara saya bisa terdengar jelas nggak, teman-teman? Bisa ya? Oke. Nah, bisa di kalau sempat misalnya putus sebentar. Oke, Sempat putus sebentar. ya. But now it's okay. Oke. Nah, terus kemudian terima kasih saya apa namanya konfirmasinya. Kalau misalnya kita jomblo, terus kita harus gimana gitu? Apa kita nggak bakal bisa mencapai intimasi dan kita akan kesepian, sedih, sendirian, terus selamanya gitu kan? Dying alone and forever alone gitu kalau di meme gitu ya. Benar-benar ngenes ya. Ngenes ya. Tapi saya single, tapi saya not available dan I'm happy with that. So, gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalnya begitu? Tidak apa-apa, teman-teman, karena kita masih bisa loh untuk punya apa namanya membangun intimasi dengan orang-orang lain gitu ya. Contohnya adalah dengan teman atau misalnya dengan orang segereja gitu misalnya atau keluarga gitu. Kita masih tetap bisa membangun intimasi itu yang membuat kita tidak merasa terisolasi dan panas gitu ya, karena happy kok single gitu ya. Jadi apa namanya bisa aja sebenarnya gitu. Nah, apa namanya ya betul gitu ya Albert gitu. Jadi base-nya itu adalah apakah memang muncul jadi membanding-bandingkan atau muncul kegalauan. Kalau misalnya udah muncul kegalauan gitu bisa jadi itu tuh quarter life crisis gitu. Ini baru quarter life ya, tapi nanti di mid life itu juga kadang-kadang kita punya crisis lagi. Jadi sekitar usia 50-an gitu, ketika mostly anak-anak kita itu tuh udah keluar dari rumah gitu. Itu bakal ada crisis lagi gitu ya. Nah, kurang lebih pertanyaan itu Kak Tim, Kak Albert, dan Koyesaya, apakah mungkin penjelasan saya bisa diterima atau dipahami? Bisa banget kalau saya. Oke, bisa. Thank you pertanyaannya. Bisa. Thank you. Baik. Terima kasih Diki. Teman-teman, yuk kita lanjut lagi ke termin yang kedua ya. Kita mau making most of our time gitu ya. Kapan lagi nih ketemu sama saudara Diki ya dan bisa nanya-nanya gitu. Nah, tapi kalau nanyanya soal pribadi Diki nanti deh ya. Bisa pribadi ya, Dik. Makanya sering-sering diundang. Oke. Silakan teman-teman, yuk. Saatnya yes, aku. Oh, ya, boleh. Monggo, Vin. Halo, Kak Diki. Ya. Saya Vina. Mau tanya, kalau misalnya
kita udah ada pasangan, terus sama-sama need-nya kita berbeda. Misalnya yang cewek udah pengen nikah, tapi yang cowoknya belum. Sampai batas mana kita harus saling memahami need kita masing-masing gitu sih. Maksudnya kalau misalnya kita cewek kan biasanya, aduh umur segini belum nikah, nanti kalau punya anak udah umur tua, tapi yang cowok itu masih di batas dia masih memikirkan bahwa aku belum mampu untuk menghidupi anak orang dan lain-lain. Jadi need-nya masih berbeda. Maksudnya yang cewek masih yang cewek udah pengen nikah, tapi yang cowoknya masih harus nunggu dulu nih dengan segala persyaratannya, begitulah ya. Itu sampai batas mana kita harus, maksudnya kalau misalnya yang cowok benar-benar nggak mau nanti dulu, apakah yang cewek harus nunggu atau bagaimana gitu sih. Ya, oke. Thank you, Vina. Udah jelas pertanyaannya. Jadi gimana untuk ngatasin itu gitu ya, kalau pasangan kita ternyata punya kebutuhan beda sama kita. Oke, baik. Berikutnya udah nunggu tuh Lia, silakan, Dokter Lia. Halo Kak Diki, nama aku Lia. Aku mau bertanya. Tadi kan sempat dijelaskan untuk mengenali perasaan. Nah, itu seperti apa? Bagaimana caranya? Dan apa yang saya tahu kan biasanya orang-orang itu malah menekan perasaannya ya, karena kan dari kecil kita seringkali diomongin kalau nangis jangan nangis, marah terus. Jadi kan seringkali kita dari kecil diajari untuk menyembunyikan perasaan dan menekan perasaannya. Terus itu bagaimana kan kita udah gede nih ya, bagaimana kita bisa mengubah pola yang sudah orang tua berikan kepada kita. Terima kasih. Oke, thank you Lia. Good question. Pola udah ditanamin. Baik, berikutnya udah ada yang nunggu tuh ngantri. Siapa tadi ya? Maaf. Aku. Oh, oke. Ya, Titi. Ya, silakan Titi. Ya, halo Kak Diki. Aku Titi. Aku mau tanya, gimana caranya kita tahu bahwa bidang pekerjaan yang sedang kita kerjakan atau lakukan itu sesuai dengan passion kita. Karena terkadang kita kuliahnya apa, tapi bidang pekerjaannya itu jauh berbeda dengan passion kita atau jurusan kuliah kita. Gitu. Terima kasih. Ya. Oke, thank you pertanyaannya, Titi. Baik, silakan saya berikan kesempatan untuk Kak Diki. Yes. Oke, terima kasih pertanyaan teman-teman, menarik sekali gitu ya. Oke, sekarang saya jawab pertanyaannya Kak Vina dulu gitu ya. Apa namanya? Aduh, yang cewek udah kepengen nikah, terus kemudian cowoknya masih belum pengen nikah, gimana ya? Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, yang cewek kepengen nikah, yang cowok belum kepengen nikah, gitu ya. Nah, maka dari itu pertanyaannya adalah, kenapa toh harus menikah? Kenapa toh harus menunda dulu menikahnya? Kan pertanyaannya begitu sebenarnya. Sebenarnya tips kita itu apa toh? Contohnya adalah, aku pengen nikah cepet-cepet gitu ya. Karena misalnya kebutuhanku itu adalah aku pengen menjalin relasi dengan anak-anakku. Kalau misalnya udah ketuaan ntar gimana misalnya gitu ya. Dan kemudian kalau udah ketemu need itu gitu ya, dan need pasangan juga udah ketemu gitu kan, baru kita bisa mendiskusikan hal itu. Tapi either way gitu ya, kalau misalnya sekarang mungkin Kak Vina pengen menikah tapi cowoknya belum gitu ya, terus habis itu harus sampai sebatas apa gitu ya menentukannya? Jawabannya adalah sesuai dengan need-nya Kak Vina. Apakah memang benar-benar need-nya itu menikah harus sekarang gitu, contohnya gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa untuk mulai menentukan kita mau ngapain gitu. Kalau misalnya jalannya itu tuh berdiplomasi udah nggak bisa itu ya, terus habis itu misalnya mau putuskah, mencari cowok lain yang sudah siap sedia menikah contohnya gitu kan, terus habis itu melewati masa galau gitu karena harus putus dari pasangan yang sudah sangat dicintai dan mau untuk rela berkompromi sampai sejauh ini kah gitu ya. Jadi itu tergantung needs kita itu apa sebenarnya. Nah, terus kemudian kita juga bisa untuk mulai komunikasi sama pasangan. Itu karena tadi kita tuh baru wants, gitu ya, baru keinginan. Inginnya si cowok itu tuh harus mapan dulu. Nah, kita perlu tahu gitu ya, kenapa ya kok harus mapan dulu ya? Dan kita juga harus bertanya pada diri kita, kenapa ya kok kita pengen cepat menikah? Gitu. Nah, itu yang perlu untuk diketahui terlebih dahulu. Gitu. Oleh Kak Vina, dan juga nanti bisa cowoknya diajak ngobrol juga gitu. Cowoknya ada di sini nggak? Kalau ada di sini ya Anda sudah mendengarkan ya jawaban saya, jadi silakan di sini ngobrol gitu.
Oke. Enggak, Kak. Nah, Misalnya kok. kalau misalnya belum, ya udah kita apa namanya, silahkan serahkan rekaman ini kepada cowoknya, gitu ya. Oke. Nah, terus yang berikutnya saya mau menjawab pertanyaannya Kak Lia gitu. Pertanyaan Kak Lia juga sangat menarik gitu ya, karena memang iya gitu di budaya Asia kita cenderung kayak udah nggak usah nangis gitu. Apa sih kamu marah-marah gitu? Kamu sedih kenapa toh? Galau kenapa toh? Kalau misalnya emang belum dapat pasangan ya wes gitu. Terus kalau misalnya belum dapat pekerjaan ya nanti juga ada ini corona gitu. Nah, kita padahal nggak dibiasakan untuk kita tuh mengetahui diri kita gitu. Lantas harusnya gimana ya gitu. Sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Yang bisa kita lakukan adalah mulai mengenali perasaan dari diri kita sendiri dulu. Jadi kita punya perasaan apa toh gitu, kita mulai menyadarinya terlebih dahulu, sendiri dulu. Itu karena kadang-kadang kita cuma ngomong aja nih, oh aku jengkel, aku marah gitu kan. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa di balik kejengkelan itu ada perasaan yang lain. Karena perasaan itu sifatnya berlapis-lapis gitu. Dan dari lapisan ini gitu ya, sesungguhnya kita bisa mengenali siapa diri kita, kebutuhan kita apa gitu. Terus kemudian kadang-kadang tujuan hidup kita pun apa. So kita juga bisa mulai untuk jujur dulu terhadap diri sendiri. Terutama adalah ketika ada situasi-situasi yang memicu perasaan-perasaan yang intens gitu. Yang kalau galau banget gitu ya, galau tuh lagi kenapa ya? Sebenarnya aku ngerasa apa toh? Oh aku sedih. Oh aku marah contohnya. Nah itu perasaan-perasaannya dinamai gitu. Karena perasaan macam-macam ya teman-teman. Kadang-kadang ada gabungan dari perasaan sedih dan senang. Contohnya yaitu melankoli misalnya. So, itu penting untuk dikenali gitu. Nah, teman-teman bisa cari di internet gitu ya, namanya adalah feeling wheel, roda perasaan. Di situ nama-nama perasaannya banyak gitu. Jadi ketika kita mulai berefleksi gitu ya, ketika merasakan suatu situasi, kita bisa cek gitu. Sebenarnya kita tuh merasa apa toh? Disebut nama perasaannya. Dengan cara itu kita sudah terbiasa nanti untuk mengenali perasaan. Pertanyaan berikutnya, kalau udah kenal perasaannya terus diapain gitu? Apa disimpan di dalam diri gitu kan ya? Nah, kita bisa untuk mulai mengekspresikannya gitu ya. Terus pertama-tama kalau saking nggak terbiasanya gitu ya untuk mengungkapkan perasaan, pertama-tama belajar untuk Putus. misalnya ke diary contohnya, atau ke orang yang aman gitu. Jadi orang yang membuat kita tuh ngerasa aman untuk kita ngobrol gitu. Nah, itu sih pertanyaan, nanti kita bisa diskusi lagi gitu ya, karena waktu saya sudah sempit gitu kan. Nah, yang berikutnya pertanyaan dari Kak Titi gitu ya, kalau misalnya pekerjaan sesuai passion gimana? Kalau beda gimana? Jurusan kuliah beda gimana gitu ya. Nah, tergantung lagi kebutuhan kita apa dan siapa diri kita. Kita mau mencapai apa sih di masa depan gitu ya. Apakah memang kalau misalnya pekerjaan harus sesuai dengan jurusan misalnya? Atau kita bisa menggunakan skill-skill yang kita dapatkan dari jurusan kuliah kita untuk mendukung pekerjaan kita misalnya. Nah, ini juga sesuai juga dengan sebenarnya strength kita itu apa, kekuatan dari dalam diri kita itu apa. Nah, yang paling penting berarti adalah pertama kali menemukan passion-nya terlebih dahulu dan dicek apakah passion-nya itu sesuai atau tidak dengan konteks kehidupan kita saat ini. Contoh, konteks passion kita itu adalah mengajar. Tapi konteks kehidupan kita saat ini kita harus membiayai banyak sekali anggota keluarga. So, kalau kita mengajar, mungkin duitnya tidak seberapa. Gitu kan. Padahal jurusan kita tuh manajemen misalnya. Terus mau jadi guru akuntansi contohnya. Nah, itu kan kadang-kadang nggak bisa gitu kan. Terus kemudian kita bisa mulai mikir gitu ya, apa ya yang kita sesuai dengan passion, tapi sesuai dengan jurusan. Kalau masih mau di jurusan. Gitu ya. Kalau jurusannya masih mau linear, bekerja sesuai dengan jurusan. Kalau enggak, gitu ya, kita juga bisa untuk kenal itu gitu, passion kita apa gitu kan, terus habis itu dalam mempertimbangkan konteks bisa atau tidak dikejar gitu. Nah, itu sesuai dengan needs kita apa, kebutuhan kita apa, dan apa yang ingin kita capai. Di slide terakhir gitu ya, nanti mungkin di penutupan gitu saya mau menunjukkan hal terkait dengan hal itu gitu. Jadi jangan kemana-mana ya, masih ikutin sampai akhirnya. Gitu sih untuk Kak Vina, Kalia, dan Kak Titi mungkin bisa menjawabkah atau sudah memuaskankah jawabannya? Gimana Titi dan Tina dan Lia? Oke, thank you. Oke, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Diki. Mungkin sedikit untuk nanyain Diki, konfirmasi dari terkait dengan pertanyaan Titi yang paling terakhir tadi. Itu kalau di teman-teman psikologi gitu ya, ada nggak alat untuk bisa nolong kita lebih menemukan atau mempertajam kita punya passion? Bisa. Yes or no? Ada?
Oke, terima kasih. Ya, oke. Baik, kita masih ada satu lagi termin yang terakhir ya teman-teman, karena memang ini waktunya sebenarnya kalau Koyes lihat tinggal 5 menit ya, tapi nggak apa-apa lah ya Dik, 3 orang lagi boleh ya Dik? Boleh. Aduh sorry. Ya, oke. 6 juga nggak Baik. apa-apa. Semua nanya juga boleh. Kalau Ya ada ampun. waktu dan bandwidth-nya. Dia tuh, waduh, Diki baik banget. Makasih ya Dik. Baik, oke teman-teman, ayo siapa lagi yang mau nanya? 3 orang penanya ya, sebutin nama dan pertanyaannya apa gitu. Oke, yuk. Ayo teman-teman. Tadi ada satu sih yang Mau izin tanya kok. keluar. Oke, boleh. Dari siapa nih? Mau tanya kok. Oke, Febri. Aku Febri. Mau tanya, tadi kan disebutin kalau penting untuk jaga pola makan, terus olahraga. Nah, pertanyaannya kalau orang lagi galau-galaunya, kalau untuk makan, untuk tidur, untuk olahraga itu kan nggak ada motivasinya. Nah, pertanyaannya caranya munculin motivasi itu lagi gimana? Terus nyambung sama pertanyaan Cik Lia tadi, kan kita katanya kan harus terima perasaan dulu ya, menamai terus diterima. Nah, sementara kalau diterima itu berarti ya udahlah aku emang lagi males kok, ya udah nanti aja kayak gitu. Terus gimana? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Febri. Baik, berikutnya yang mau masih bertanya? Oke. Ayo teman-teman, silakan. Andi? Ayo teman-teman. Oh, I know, Yosep So ya, ada Yosep So. Wow. Yosep So, where are you? Oke, Andi dulu ya. Oke, Andi. You have question? Enggak tanya, belum ada. Oh, oke. Aku pikir kecewa deh aku nungguin. Oke, yuk siapa lagi? 2 lagi. Kok Yosep ya, bener. Aku setuju banget. Yosep So ya. Yosep So, are you there? So. Ya, halo. Oh, oke. Ya, silakan. Bertanya, Sep. Loh, ini sesi tanya jawab. Dan kamu hadir tuh berarti kamu harus tanya gitu. Karena hadir. Ya, silakan. Aduh, kesalahan dong hadir ini. Oh? Oke. Mungkin halo, nama aku Yosep. Halo Kak Diki. Salam kenal. Beberapa hari yang lalu kayak tiba-tiba aja juga kayak merasa stuck, merasa hampa juga kayak passionku itu apa? Maksudnya kayak seperti itu sih. Jadi kayak 2 hari bingung sendiri, 2 hari kayak kehilangan semangat. Nah, pasti teman-teman, bukan pasti ya. Apakah teman-teman pernah merasa seperti itu kayak misalnya stuck sama kesibukan, stuck sama kayak bangun kerja pulang tidur, bangun kerja pulang tidur gitu. Apakah teman-teman pernah merasa bosan seperti itu? Nah, ketika kayak gitu, apakah ada saran? Itu aja sih. Maksudnya supaya kayak saran menemukan passion-nya kembali atau saran untuk kayak lepas dari stuck itu. Thank you. Oke, ya. Baik. Terima kasih, So. Jadi hampa dan stuck ya, Yosep So ya. By the way, mungkin perlu ditanya nih, Yosep So usia berapa, Sep? Loh, penting itu untuk jawab nanti. Untuk menolong sama dengan adminnya. 20 katanya. Sama dengan admin. Oke. Next, yuk. Terima kasih ya. Tapi nanti pasti ditanyain sama Diki deh. Yuk, berikut satu lagi penanya. Oh, Kak Angel. Oh, nah Kak Angel tadi ujian keluar soalnya. Kak Angel apakah masuk lagi ya? Kak Angel tadi setahu saya izin keluar. Udah ada kok. Udah nggak ada. Ya, ayo siapa lagi? Diva mungkin, Diva?
Ya. Oh Yosep mau nanya nih. Ketua kita ya, ketua. Loh, bukan. Kok aku belum tanya. Oh, tak pikir karena kamu udah unmute. Dia terlalu banyak quarternya. Oh gitu. Terlalu banyak krisisnya dia. Bingung nanyanya. Krisis ngerasa kayak kue. Sylvia ini siapa ya, Sylvia? Sylvie, Mbok Sylvie? Mbok Sylvie. Sylvie. Ayo dong, Sil, tanya dong. Kok Jeffrey mungkin. Iya, benar. Ayo. Monggo loh, kesempatan ini. Golden chance. Atau Tamar. Encik Tamar, mungkin mau tanya. Yuk, satu lagi yuk. Supaya waktunya jalan terus ya, teman-teman ya. Dan kita sayang kalau waktunya ntar habis gitu. Wah, itu tuh. Nelly wajib tanya. Oke. Kita kasih kesempatan ke Lia ya kalau gitu ya. Beneran nggak ada yang tanya nih. Nih Lia mau tanya lagi nih, Dokter Lia. Silakan deh kalau gitu. Oke yuk, Dokter Lia silakan pertanyaannya. Halo, aku tanya lagi ya Kak. Maaf menghabiskan ini kuota bertanya. Iya. Gini, orang kan pengen bertumbuh lebih baik. Apalagi kalau dalam masa-masa krisis ya, kan kita sering aku pengen kayak orang ini, pengen kayak orang itu. Karena kan kita membandingkan diri itu baik ya, tapi kadang-kadang tuh bisa sampai akhirnya jatuh ke iri hati dan malah jadi tidak produktif. Itu ada nggak sih batasannya gimana kita tuh sampai kapan kita boleh membandingkan diri sama orang lain, kapan nggak boleh atau memang nggak boleh banget atau gimana gitu. Soalnya kadang-kadang saya masih banding-bandingin, ini orang kok udah gini, orang udah gitu, aku kok masih gini gitu. Tadi kan juga dibahas soal banding-bandingin diri gitu ya. Ya, betul. Benar banget. Thank you Lia pertanyaannya. Nah udah, oke ya kita akan dengarkan jawaban dari Diki. Silakan Dik. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya gitu ya, kayaknya cukup antusias gitu. Kalau misalnya antusias, saya senang gitu ya. Soalnya kalau tadi tuh pikir gitu ya, oh nggak ada yang nanya gitu, jangan-jangan sebegitu jelekkah presentasi saya gitu. Terus habis itu aku jadi ngerasa insecure sendiri gitu ya ceritanya guys. Oke, saya mau jawab dulu dari pertanyaannya Kak Febri gitu ya. Nah, kalau misalnya udah jaga pola makan, olahraga, itu kan pengennya begitu. Tapi kalau misalnya lagi galau kan males ya begitu-begituan ya. Enakan kan rebahan gitu kan, terus habis itu nonton lagu-lagu sedih, terus habis itu menangis gitu kan, sampai akhirnya nggak bangun-bangun lagi sampai besok pagi gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, ketika kita lagi galau, terus kemudian malas ngapa-ngapain gitu ya, sarannya adalah begini. Ini mau tanya dulu, di Kudus itu tuh zona merah, zona hijau, zona kuning, zona oranye, atau zona hitam seperti Jabodetabek? Sempat merah lalu menjadi oranye ya, tapi nggak tahu saya terbaru gimana. Oranye. Naik lagi kok. Oh, balik lagi. Ya itu tuh. Balik merah lagi, Diki. Oke, baiklah. Sayangnya merah gitu ya. Tapi gini, kalau misalnya kita lagi galau banget gitu ya, saran saya itu sederhana banget. Pergi keluar, gitu, jalan kaki aja keluar, gitu, paksain diri keluar, gitu kan, 15 menit aja. Terutama di pagi hari atau di sore hari. Jangan siang-siang. Kalau siang-siang panas, terus kemudian lupa pakai sunscreen, terus jadi hitam, terus habis itu jadi galau lagi, gitu, repot lagi kan. Jadi pagi-pagi aja atau sore-sore, gitu ya, jalan 15 menit aja. Gitu. Karena teman-teman, ketika kita lagi galau, terus kemudian kita itu tuh beraktivitas, gitu. Ketika kita beraktivitas, boleh tanya sama dokter Lia, gitu ya, kita akan melepaskan hormon. Gitu. Namanya endorfin. Kalau misalnya kita berolahraga, gitu, dan itu bisa bikin kita lebih bersemangat dan happy sebenarnya. Gitu. Jadi cobalah untuk seperti itu. Gitu. Nah, terus abis itu kalau misalnya tadi suruh menerima perasaan, tapi lagi galau, males, yowes aku males aja, gitu ya. Coba cek kebutuhan kita itu apa. Butuhkah kita untuk menunda-nunda pekerjaan sampai kemudian akhirnya kita repot sendiri ke depan gitu ya. Nah, itu pentingnya berlatih berulas diri gitu ya. Jadi jangan sampai kita menderita teman-teman gitu ya. Kalau misalnya malas 1 jam, 1 hari nggak apa-apa. Tapi jangan keterusan gitu. Dan yang dimaksud dengan perasaan itu adalah seperti ini gitu. Kalau kita lagi galau, terus kita malas ngapa-ngapain ya, kita perlu untuk bertanya pada diri kita sebenarnya. Sebenarnya kita merasa apa tuh? Apa ya yang bikin kita akhirnya males atau bikin kita akhirnya tuh pengen menunda. Misalnya adalah, oh iya nih ada tugas ada skripsi gitu, tapi terus kemudian rasanya kok males ya ngerjainnya gitu kan. Coba ditanya, di balik perasaan malas itu tuh ada apa? Cemaskah? Takut kemudian diserang dosen pembimbing contohnya?
Atau ada perasaan sedihkah gitu kan abis denger revisi atau abis galau-galau kemarin gitu ya ngelihat pacar kita jalan sama orang lain contohnya, itu ada apa di balik itu? Ada pemikiran dan ada perasaan apa? Nah, kalau kita sudah kenal pemikiran dan perasaan kita, sebenarnya itu adalah jalan masuk yang bagus untuk kita bisa kenal lebih dalam diri kita itu seperti apa dan value kita apa, needs kita apa. Gitu. Believe it or not gitu. Jadi cobalah ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu Febri lagi malas, lagi galau, malas ngapa-ngapain, janganlah 15 menit aja keluar. Terutama kalau misalnya pagi-pagi atau sore-sore gitu ya. Terus kemudian coba lihat, perhatikan mood-nya jadinya gimana. Nah, terus untuk pertanyaannya Kak Yosef gitu ya, ini sangat menarik gitu ya. Kayaknya terhanyut di dalam rutinitas gitu. Kok kayaknya mau kerjain passion tapi terus kemudian kayaknya tuh gitu-gitu aja gitu ya. Cuman bangun tidur kerja, balik lagi ke rumah kok gitu-gitu aja gitu ya. Nah, terus habis itu gimana ya untuk menemukan passion kembali? Nah, pertanyaannya adalah apakah memang itu passion, itu yang dijalani sekarang adalah benar-benar passion, dan meskipun menjalani passion, wajar loh kalau misalnya kita itu tuh kadang-kadang itu suntuk, kadang-kadang kita stuck, gitu. Contohnya gini, aku udah pengen jadi psikolog klinis dari zaman SMP gitu ya, tetapi apakah aku tidak pernah bosan bekerja di psikolog klinis? Pernah. Apakah aku selalu merasa bahagia, terinspirasi gitu kan, penuh dengan semangat gitu ya? Enggak juga. Gitu. Jadi wajar kalau misalnya kita memang lagi merasa, kok kayaknya gini-gini aja ya. Nah, justru itu ketika kita lagi ngerasa, kok kayaknya rasanya gini-gini aja gitu ya, itu adalah kesempatan sebenarnya untuk kita mengevaluasi kembali nilai-nilai kita apa, tujuan hidup kita apa. Karena bukan tidak mungkin passion kita itu juga bisa bergeser. Gitu. Karena misalnya value kita itu tuh mulai berubah atau skala prioritas kita sudah mulai berubah juga. Jadi kita juga bisa bertanya kepada diri kenapa ya, ada apa ini gitu. Terus kemudian hal yang lain lagi gitu ya, jangan-jangan udah capek kerja alias burnout. Nah, kalau misalnya udah capek kerja alias burnout itu banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya pergi ke psikolog gitu ya. Atau kalau misalnya masih bisa ditangani gitu kan, berlibur contohnya. Berlibur pas waktu lagi corona ya ceritanya gitu ya, jangan khawatir, masih ada hobi yang lain gitu yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau misalnya saya sekarang sedang hobi untuk bercocok tanam gitu, jadi boleh dicoba ya teman-teman bercocok tanam atau menemukan hobi lain gitu yang bisa untuk membuat kita resparking gitu, semangat kita itu bisa kembali sembari kita mungkin ngecek jangan-jangan ada sesuatu yang bergeser gitu. Nah, itu terus kemudian untuk pertanyaan dokter Lia gitu ya. Nah, kalau misalnya kan kadang-kadang kita tergoda gitu ya. Kok dia udah dapat itu sementara saya belum gitu ya. Kok psikolog yang satu itu sudah sering nongol di TV gitu kan sementara saya hobinya itu tuh bekerja diam-diam di belakang gitu. Terus gimana ya kalau kayak gitu gitu ya. Nah, kadang-kadang seperti ini. Kita mungkin perlu bertanya gitu ya, apa sih yang membuat kita membandingkan diri dengan orang lain? Jangan-jangan di dalam itu sebenarnya ada kebutuhan kita yang belum selesai gitu. Ada kebutuhan kita yang merontak. Contohnya adalah perasaan bahwa I am not good enough. Maka dari itu kita harus membandingkan diri dengan orang lain karena untuk kita melihat dan mengukur. Jadi orang lain itu dijadikan parameter. Oh, dia tuh kayak gitu, dia keren nih. Maka kalau aku bisa seperti itu, maka aku akan jadi good enough contohnya. Nah, kita perlu tahu dulu sebenarnya ada apa di situ. Gitu. Tapi kalau misal hasrat kita sudah sangat tidak tahan gitu ya teman-teman, kita sangat ingin membandingkan diri gitu ya, bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya boleh nggak sih membandingkan diri? Boleh. Tapi bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Sudah sejauh mana kita berjalan dari yang sebelumnya. Tadi kan aku ngajak gitu ya supaya kita kenal pace kita, untuk kenal konteks hidup kita. Coba kita cek konteks hidup kita seperti apa dari yang sebelumnya dan sampai sekarang, dan cherish good moments gitu. Hal-hal kecil yang pencapaian-pencapaian kecil gitu itu bisa kita cherish sebenarnya di situ, bisa kita tuh kayak syukuri, terus kemudian kita rayakan pencapaian-pencapaian kecil kita, terutama ketika pandemi susah ya untuk produktif, maka kecil yang bisa kita lakukan itu bisa kita rayakan. Gitu sih, semoga menjawab untuk Kak Febri, terus Kak Yosef dan Dr. Lia gitu ya. Apakah cukup memuaskan jawabannya? Gimana, Yosef sama Febri? Ada tanggapan lagi. Okay. Aku ada tanggapan lagi. Boleh ada tanggapan nih kok ya saya. Kalau
kalau misalnya udah jalan setiap pagi udah jalan kaki terus kadang juga tapi tetap aja moodnya kayak gitu, sudah cerita sama temen tapi tetap aja nggak merasa lebih baik gitu, masih stuck aja gitu, terus gimana ya? What Berarti happened to saatnya you? untuk pergi ke psikolog. Oh, oke. Ya, gitu. Jadi itu Aduh, mungkin sudah kelas saatnya banget menemui jawaban Diki. profesional. Gitu. Iya, iya. Dan jangan khawatir ya teman-teman ya, meskipun pergi ke profesional, pergi ke Ya, psikolog atau betul. psikiater, bukan berarti kalau misalnya Anda itu tuh aneh, gila, terus kemudian tidak waras gitu kan. No, gitu ya. Believe it or not gitu ya, saya banyak dapat klien-klien itu datang kepada saya itu cuman karena pengen nanya aja pendapatnya, pengen mendapat perspektif yang baru contohnya. Dan itu tidak salah dan tidak memalukan gitu untuk kita datang ke psikolog atau ke psikiater. Because profesional itu akan menolong kita untuk menumbuhkan diri. Ini hidup kita loh, gengs. Kenapa kita harus sibuk untuk membandingkan diri kita dengan perkataan orang lain gitu ya? Kan orang lain silahkan nyinyir gitu. Karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, ya udah ini hidup-hidup kita kok gitu. So there is no shame for going to psychologist or psychiatrist. Ya. Itu sih tanggapannya Kak Febri. Thank you, Diki. Nah, ini ada one last question, Diki, karena ada yang minta. Oke, Kak, terima kasih. Sorry. Thank you. Oke, ya. Satu pertanyaan terakhir sebelum nanti Diki akan menjelaskan bagian slide yang terakhir dan lalu Koyes akan tutup ya. Setelah itu saya akan tutup. Oke, baik, silakan Kakak bertanya. Lalu kemudian Diki menunjukkan slide terakhir yang I think it's very interesting. Lalu kemudian Koyes akan tutup. Ya, gitu ya. Baik, Kakak silakan pertanyaannya, Kak. Halo, bisa dengar suara gue? Bisa. Halo Diki, nama saya Kakak. Saya 30-something years old from Indonesia. Oke, langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah quarter life crisis itu kan namanya aja quarter ya. Berarti ini akan dialami sama paling nggak umur 25-an, sekitar umur-umur segitu. Pertanyaan aku itu, mungkin nggak sih quarter life crisis ini dialami sama umur yang jauh di bawah itu atau jauh di atas itu? Terus kalau misalnya pun ada, itu kira-kira pemicunya apa? Udah gitu aja. Thank you. Sorry, maaf, saya lupa aja. lupa unmute. Ya, silakan Diki menjawab. Oke, thank you pertanyaan kakak yang 30-something from Indonesia. Gitu ya. Saya juga hampir 30-something in Indonesia juga, gitu kan. Oke, terus abis itu ada quarter life crisis, usianya jauh di bawah, gitu ya. Nah, memang kalau misalnya sebutannya quarter life crisis itu biasanya umur 25-an, gitu. Memang biasanya, gitu, sampai 30-an, gitu. Tetapi kalau misalnya di atas atau di bawah, bisa krisis atau enggak? Bisa. Bisa galau apa enggak? Bisa aja. Terutama kalau misalnya terjadi suatu kayak big event gitu ya, atau significant event di dalam hidup kita. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang sangat menggoncang kita. Either itu tuh transisi kah, kehilangan kah, kehilangan kan berarti harus transisi gitu ya. Terus atau ada hal-hal di dalam diri kita yang sangat berubah. Misalnya value kita bisa berubah banget gitu kan. Itu kita bisa mengalami krisis gitu. Tetapi apakah tepat disebut quarter life crisis, kita perlu lihat lebih lanjut. Sebenarnya apa nih apa kondisinya itu seperti apa gitu. Karena tadi kita punya midlife crisis gitu ya. Dan quarter life crisis ini tuh munculnya dari budaya pop gitu. Jadi itu bukanlah terminologi yang disebut sama psikolog-psikolog aslinya gitu. Tetapi itu munculnya dari budaya pop terlebih dahulu gitu kan, baru kemudian sama psikolog itu berusaha untuk ditelisik lebih lanjut. Gitu sih. Jadi kalau bisa ditanyain bisa atau tidak, bisa gitu. Nah, itu karena transisi itu yang memicunya. Gitu sih pertanyaannya. Semoga menjawab Kakak. Gimana Kakak? Sudah ya, thank you. Oke. Baik, silahkan kalau begitu Diki bisa tampilkan yang paling akhir tuh, Dik, yang tadi kamu janjiin. Oke, saya sudah berjanji gitu ya. Ini sudah kelihatan belum share screen-nya teman-teman? Udah kelihatan. Ya. Oke, udah. Nah, thank you. Oke. Nah, ini tadi sumber-sumbernya. Mungkin teman-teman kalau mau baca lebih lanjut mengenai quarter life crisis, gitu ya, ini ada jurnal-jurnalnya yang bisa dibaca, gitu ya. Nah, terus kemudian ini adalah ucapan terakhir kali gitu ya. Nah, di sini yang akan aku jelasin dikit gitu kan.
mengenai konsep yang lagi populer belakangan ini disebut dengan ikigai. Gitu. Apa itu ikigai? Ikigai itu dasarnya dari Jepang, gitu ya, konsepnya, yang artinya adalah kenapa kita itu tuh ada di dunia ini. Why do we exist? Gitu kan ya, teman-teman ya. Nah, ikigai ini dicapai ketika kita sudah mencapai passion kita, mencapai mission kita, mencapai vocation dan profession kita. Jadi melakukan apa yang kita cintai, apa yang kita butuhkan, gitu ya, apa yang kita bagus di situ, kekuatan kita apa, dan itu bisa membuat kita hidup. Gitu. Jadi cukup untuk kita hidup. Ketika itu sudah tercapai, gitu, maka kita akan menemukan ikigai kita. Gitu. So yang masih bingung passionnya apa, gitu ya, itu salah yang tadi ya, melihat needs-nya, gitu kan. Tapi kita juga bisa untuk ngecek, gitu ya, apakah hidup kita itu sudah mencapai ikigai atau belum. Tapi teman-teman, notes dari saya adalah ikigai ini adalah konsep yang sangat ideal dan sangat sempurna. Nah, tadi sebelumnya aku sudah mengajak teman-teman untuk melihat konteks hidup kita saat ini. So, kalau misalnya pun kita tuh sekarang hanya bekerja untuk doing something that we paid, gitu ya, mendapatkan uang misalnya contohnya, apakah itu salah? Tidak. Gitu. Terus atau kalau misalnya kita tuh sibuk untuk berderma gitu ya, jadi mengatakan melakukan apa yang dibutuhkan oleh dunia, apakah itu salah? Tidak juga. Gitu. Jadi kita perlu lihat untuk konteks hidup kita, gitu kan. Tetapi alangkah baiknya kalau misalnya kita sudah mulai mengenal diri kita dan menemukan ikigai kita. Gitu. Jadi pesan terakhir dari aku adalah semoga teman-teman mendapatkan kelegaan di tengah kegalauan. Semoga mendapatkan kedamaian di tengah ketidakkaruan, terutama gara-gara koronce ini, gitu ya teman-teman ya. Terus gitu juga semoga mendapatkan penghiburan di tengah tekanan yang teman-teman alami, dan semoga menemukan jalan terbaik di tengah liku dunia. Dan jangan khawatir teman-teman, kami para profesional kesehatan ada di sini untuk teman-teman, so feel free untuk pergi menemui kami kalau misalnya memang dibutuhkan atau ada hal-hal yang sampai mengganggu banget hidupnya, gitu ya, silakan bertemu dengan kami. Thank you very much teman-teman, waktunya dan stage-nya saya kembalikan lagi ke kolega saya. Iya, baik. Oke, thank you so much Diki. Mari teman-teman kita kasih tepuk tangan ya untuk Diki ya. Yeay. Thank you. Waduh, kita benar-benar diberkati banget ya malam hari ini dengan apa yang Diki sampaikan. Nah, mungkin sedikit saja Koyes ingin memberikan sedikit perspektif dari sudut pandang Alkitab ya. Tapi sebelum itu, saya kira yang pertama, teman-teman ya, yang saya sekali lagi ya, setiap kita tentu akan dapat sesuatu yang sangat berharga dari apa yang disampaikan oleh Saudara Diki malam hari ini. Nah, bagi Koyes, yang Koyes rasa sangat bagus itu adalah nah, itu penting itu kita ingat ya. Krisis dalam tahapan hidup kita ini nggak mungkin kita nggak ngalamin krisis. Krisis pasti akan kita alami, ya kan? Nah, yang menarik adalah dari apa yang tadi Saudara Diki sampaikan adalah di dalam krisis itu sendiri ternyata bukan cuman membawa ancaman ya, membawa threats, tapi membawa apa? Opportunities. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi aku pikir ini menarik banget gitu. Dan memang betul bahwa di dalam setiap krisis ada kesempatan. Dan kalau kita ngalamin kegalauan ya oleh karena QLC ini atau krisis perempat baya ini, maka kita mesti ingat bahwa krisis ini menjadi kesempatan buat saya. Ya toh, buat saya untuk apa? Satu, untuk mengenal diri lebih baik lagi. Tadi yang ya, Saudara Diki saya kira elaborate banyak hal soal katakanlah passion kita apa, atau siapa kita justru malahan ya. Awalnya siapa kita ini, apa yang kita inginkan, apa yang sesungguhnya kita kejar dalam hidup kita, ya kan? Nah, dengan itu, dengan kita punya pengenalan diri lebih baik, kita juga tahu nih, kita bakal mau lakuin apa sih dalam hidup kita ini. Nah, makanya tadi disebutkan satu kesempatan yang bagus itu adalah kita mau belajar apa, keterampilan-keterampilan seperti apa yang kita mau peroleh dalam hidup kita. Nah, itu kan sesuai dengan tadi ya, tujuan hidup kita apa, siapa diri kita gitu, ya. Nah, kita juga lalu kemudian menarik bahkan ya dikatakan bahwa kita bisa bertumbuh melalui krisis ya, melalui hal-hal yang mungkin dalam kacamata manusia nggak enak, ternyata kita bisa bertumbuh loh, teman-teman. Makanya nggak heran kalau ada seorang mistis yang mengatakan bahwa
kita bertumbuh lewat penderitaan. Gitu ya. Dan finally akhirnya kita jadi tahu juga, kita jadi sadar akan diri kita tahu apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Ya, kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang kita perlukan. Nah, itu teman-teman. Nah, itu yang dari saya ya, dari apa yang tadi Saudara Diki sampaikan. Nah, sedikit lalu mengenai perspektif Alkitab ya. Koyes sendiri melihat mau mengkaitkan krisis perempat baya ini dengan Matius ya, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, tentu kita tidak akan, Koyes nggak akan meminta kita membaca ya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Itu bicara soal apa? Soal talenta. Ya, bahwa ada Tuhan yang memberikan talenta kepada 3 hambanya. Talentanya beda-beda, teman-teman. Ya, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3, ada yang cuma dikasih 1. Gitu. Nah, talenta ini itu harus kita sadari bahwa talenta itu di zaman itu adalah mata uang yang sangat besar. Itu sangat berharga. Dan talenta ini dalam tanda kutip bisa kita artikan macam-macam. Kemampuan kita, ya, karunia-karunia rohani, atau sumber-sumber yang lain. Termasuk ya katakanlah misalnya uang kita ya. Saya kira kita semua beda-beda kan? Gajinya Yosef katakanlah nggak sama gaji yang Koyes terima. Nggak sama dengan gaji yang diterima oleh Saudara Diki. Benar nggak? Nah, itu karena apa? Karena memang Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa tiap orang itu punya kemampuannya masing-masing beda. Gitu. Nah, jadi itu ya, menurut Koyes itu. Jadi, Tuhan percayakan kepada setiap kita itu sesuatu yang Tuhan tahu itu cukup untuk kita. Ya, untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita tinggal kitanya bagaimana? Kan gitu ya. Kita dipercaya dengan talenta itu, kita buat apa dengan yang kita punya itu? Gitu. Nah, maka penting teman-teman, ukuran Alkitabiah dari yang namanya kesuksesan, itu bukan soal berapa banyak yang kita punya. Sekali lagi ya, ukuran Alkitabiah untuk sukses ya, itu bukan how much you have, how much atau how many possessions lah ya, katakanlah kekayaan yang kamu miliki, bukan. Tapi lebih pada bagaimana kita itu mengembangkan, menginvestasikan talenta yang sudah Tuhan berikan. Nah, jadi seberapa setia nih kalian ya, dan Koyes dan juga ya kita semua ini menggunakan itu gitu. Ya itu ukurannya. Bukan soal berapa banyaknya gitu. Makanya tadi dikatakan ada yang menarik nih terakhir ya, kutipan orang mengatakan begini. Kita hanya dipanggil untuk menjadi penata layan untuk talenta-talenta dan kesempatan-kesempatan kita sendiri. Kita dipanggilnya untuk itu gitu. Ya, untuk apa yang sudah Tuhan percayakan ke kita. Bukan talenta dan kesempatan yang diberikan untuk orang-orang lain. Seperti, ini contohnya nih, Mark Zuckerberg atau Steve Jobs. Bukan. Nah, bagi saya katakanlah Koyes misalnya ya, saya bukan Steve Jobs. Jadi saya nggak mungkin ngerjain bagiannya Steve Jobs, bukan? Gitu. Jadi apa yang Tuhan sudah percayakan ke Koyes, segala karunia, talenta, pengalaman hidup ya, itu Koyes harus olah nih. Supaya bisa sesuai dengan apa yang Tuhan memang ingin, Tuhan kehendaki supaya Koyes lakukan dengan apa yang Koyes punya. Itu sih, ya. Mungkin itu yang Koyes bisa sampaikan dari perspektif Alkitab nih, ya, dari perspektif firman Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak perlu menjadi iri ya, menjadi. Nah, maka tadi kalau katakanlah ya, misalkan nih sedikit soal kalau kita melihat orang lain, wah lebih sukses, lebih berhasil, kayaknya hidupnya enak, ya kan? Terus mereka punya ini, punya itu, udah bisa bikin usaha, udah nikah, udah mau punya anak, waduh gitu ya, udah ada rumahnya, punya mobil. Loh, itu memang bagian yang mungkin Tuhan percayakan untuk dia. And God knows, Tuhan tahu, gitu. Jadi percayain ke dia, gitu. Nah, kita belum. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa menurut saya. Tadi ada satu hal tuh di presentasinya Diki yang saya juga suka, itu adalah
Dikatakan apa? Everybody has his own pace. Langkah kita tuh lain, teman-teman. Kita tuh unik individu gitu ya, individu yang memang unik. Masing-masing kita beda. Jadi kalau dia udah melangkah yang step ahead jauh dari kita, ya nggak masalah. Gitu. Nah tentu tapi bukan berarti kita lalu mandek loh ya. Koyes juga nggak setuju tuh kalau kita, ya udahlah memang bagianku cuma segini, aku nggak usah ngapa-ngapain, nggak juga gitu. Makanya tadi mengapa kita lalu mengembangkan kan, kembangin tuh skill-skills yang memang kita suka gitu, yang memang kita ingin kita punya dalam diri kita gitu. Ya konteks hidup kita juga lain, ya. Lalu ada istilah dari privilege ya, privilege kita lain, stories kita lain, hidup kita beda teman-teman. Dan kita nggak bisa samain hidup kita dengan hidup orang lain. Karena setiap orang Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan bagian itu beda-beda dan unik dalam diri kita. Ya, oke itu aja yang mungkin Koyes bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Diki ya untuk kesediaan kamu ya. Saya tahu kamu tuh sibuk pastinya sebagai dosen walaupun ini PSBB ya, tapi juga pastinya kan kamu tetap ngajar tuh ya online gitu. Tapi kamu sudah sempetin untuk bisa ngisi. Aduh, Koyes terima kasih banget ya mewakili teman-teman semua. Kita bersyukur Saudara Diki bisa mengisi pada malam hari ini ya. Oke, mari kita berdoa ya sebelum kita menutup persekutuan kita pada malam hari ini ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk suatu kesempatan yang indah pada sore sampai malam hari ini. Bagi kami anak pemuda-pemudi di Fox Reformata GKMI Kudus, kami boleh belajar dari Saudara Diki yang Tuhan sudah juga pakai dengan luar biasa dalam karya pekerjaannya sebagai seorang dosen, tapi juga psikolog freelance yang melayani banyak jiwa yang sedang sakit, yang sedang gundah, yang sedang bingung. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan boleh mendengarkan presentasi tentang krisis perempat baya dari Saudara Diki pada malam hari ini. Kiranya dengan apa yang Saudara Diki bagikan, kami semua Tuhan mendapatkan satu perspektif yang baru. Kami dapat wawasan yang baru. Kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami berada di dalam krisis perempat baya ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami boleh dengarkan, kami boleh pelajari pada malam hari ini. Bantulah kami Tuhan, supaya kami lebih lagi mengenal siapa diri kami, lebih lagi mengenal apa yang Tuhan mau supaya kami lakukan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau menciptakan setiap kami unik, berbeda satu dengan yang lain. Dan karena itu Tuhan, sudah sepatutnya juga kami bertanya kepada Tuhan. Kami membangun relasi kami dengan Tuhan, supaya kami tahu persis apa yang Tuhan mau, supaya kami lakukan, supaya kami hidupi di dalam hidup kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Saudara Diki, biarlah Tuhan terus akan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat bagi anakmu ini, sehingga dia boleh menjadi berkat. Kehadirannya baik di kampus maupun juga di tempat di mana dia tinggal, dan bahkan kepada klien-klien yang datang untuk minta bantuan dari Saudara Diki. Biarlah Tuhan Engkau pakai anakku ini, sehingga apa yang dia kerjakan sungguh boleh mendatangkan kebaikan, pemulihan, mendatangkan kesehatan bagi banyak orang. Dan hamba percaya Tuhan, untuk itulah Diki ada di dalam dunia ini. Untuk itulah Diki dipanggil Tuhan untuk bisa hadir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai karya pekerjaannya, demikian juga pelayanannya, demikian juga relasinya dengan banyak orang, dan terutama juga Tuhan masa depan Saudara Diki. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dia, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi lebih banyak lagi jiwa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Oke. Open kamera kok. Open kamera. Oh, open kamera, ya. Gimana? Open kamera dulu. Ini kan aku udah kan? Ya, ya.
Ya apa, ini kan direkod, Oh, ya, jadi Bapak bisa foto langsung. Teman-teman, Terima kasih Kak Silvi, Diki. Jabin, Dedi, Thomas, Boeng, Nelly, Tamar, Yosef, Sudah dong. Lia, Tamar, Nelly, Dedi. Anyone here? Iya ini, halo. Ya dong, ayo dibuka lah. Koyus malah peteng kok. Loh, oh sorry. Ya, karena aku lagi lihat chat. Udah kelihatan ya. Oke. Ganteng. Kamu aja, Bet, yang foto, Bet. Ya, Febri, Lia. Febri, Lia, belum. Oke. Kelihatan. Yuk, 1, 2. Lagi 1, 2. Oke, thank you. Oke.